Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bu Rohana Prihasuti sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Praktikum Pemrograman Berbasis Objek. Pada kali ini kelompok kami, kelompok 3, akan mempresentasikan final project kami yang pada kali ini bertemakan dengan casual game project. Oke, lanjut saja. Ini kelompok kami, saya sendiri Amafata Mumtazah dengan NIM 2147537 SP19195 dan Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Anulis Kisargo Wisnuaji Nugroho, NIM 214831169 SV 20106. Oke, jadi untuk latar belakang masalah, dengan perkembangan zaman yang semakin pesat pada era teknologi saat ini, pengembangan atau developer dari bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi berlomba-lomba membuat terobosan dan ide-ide yang baru. Bidang teknologi seperti video game yang paling banyak menarik perhatian karena pengaruhnya sangat nyata berubah tatanan kehidupan manusia ini. Perkembangan video game di Indonesia maupun luar negeri juga saat ini terus mengalami perkembangan yang terlihat dari maraknya hiburan, perlombaan bahkan pekerjaan di bidang ini. Mulai dari anak kecil sampai lansia sudah banyak yang mahir memainkan video game maupun menjadi penikmatnya. Bahkan ada yang sampai rela menggunakan uangnya untuk tetap menikmati video game tersebut. Akan tetapi untuk saat ini lebih banyak penikmat daripada pengembang video game atau game developer dari Indonesia terutamanya. Hal tersebut sangat disayangkan karena dilihat dari penikmat yang begitu banyak, bukan tidak mungkin para pengembang juga dapat memperoleh keuntungan yang begitu banyak juga. Oke, lanjut. Rumusan masalah pada final project kami pada kali ini adalah berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan oleh Mas Wisnu tadi, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Yang kedua, apa metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Dan yang ketiga, apa kegunaan maupun fungsi dari hasil penyelesaian tersebut? Oke, di penyelesaian masalah kali ini, berdasarkan hasil refleksi terhadap permasalahan tersebut, kami melihat kesempatan itu sebagai pemacu untuk mengembangkan game, juga sebagai langkah awal kami sebagai game developer. Oleh karena itu, kami ingin mencoba membuat game yang mungkin seperti Finding Frenzy, di mana karakter utama akan pada game kami akan mengambil jiwa sebanyak mungkin dan menghindari musuh agar tidak tersentuh. Apabila kita mengambil satu jiwa, maka kita akan mendapatkan skor senilai 100. Dan ketika karakter utama tersentuh oleh musuh, maka game akan berakhir atau game over. Apabila skor mencapai 1000, maka player akan menang dan terbangun dari mimpi. Pada game kali ini kami menamai judul game kami sebagai Lucid Dream. Kami pun terpikirkan untuk membuat game dengan materi Java yang sudah diajarkan dengan beberapa tambahan selama perkuliahan, karena kami ingin mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman Java dan sebagai langkah awal dan ide kami untuk membuat suatu game. Mas Wisnu. Lanjut selanjutnya, materi OOP atau materi dari pemrograman berorientasi objek yang kami gunakan dalam pembuatan final project kami ini, yaitu adalah penggunaan import package, di mana kita menggunakan import package dari suatu package ke package yang lain, menggunakan import. Kemudian penerapan Java dasar seperti percabangan, looping, dan array, dan sebagainya. Dan juga pengimplementasian encapsulation, private, inheritance, yaitu extend, dan interface yang implement. Pada kali ini kami mencoba untuk membuat desain menggunakan Adobe Illustrator, seperti karakter utamanya berbentuk seperti ini, lalu musuhnya berbentuk seperti ini, dan makanan atau soul berbentuk seperti ini. Kami juga membuat background sendiri, background game yang berbentuk seperti ini, dan ketika kalah game over seperti ini, dan ketika menang atau win backgroundnya congratulations seperti ini. Nah,
perkiraan algoritma pada game kali ini adalah kami pertama-tama membuat GUI untuk menampilkan game, lalu membuat desain untuk background game over, background congratulation, lalu tampilan karakter utama, musuh, dan makanan. Lalu kami membuat logic karakter utama terlebih dahulu dan nanti yang bisa kita gerakan, lalu membuat logic musuh dan istilahnya koin atau yang dimakan atau soul yang muncul di layar secara acak dan akan bergerak secara random. Lalu kami membuat karakter utama akan dapat menambahkan skor apabila mengambil koin atau jiwa. Lalu game akan selesai bila bila karakter utama terkena musuh. Kelas diagram gue masih di sini. Oke, jadi untuk kelas diagramnya akan dilihat seperti pada gambar ini, yaitu ada banyak kelas, kita menggunakan banyak kelas. Dari yang pertama kita untuk GUI-nya kita menggunakan kelas GFrame. Nah, GFrame itu mempunyai beberapa atribut, ada set private size, kemudian ada set size, kemudian ada set resizable, set default close, set background, set visible, dan set title yang nanti akan dijelaskan pada implementasian kode di IDE nanti. Dan juga ada kelas game, ada atribut X, Y, X arah, Y arah, score, array list musuh, array list makanan, pemain, background, dan size. Dan juga memiliki metode yaitu seperti paint, draw, muncul makanan, muncul musuh, dan move. Dan juga di bawah itu ada menginherit beberapa kelas, yaitu ada kelas makanan, musuh, hero, key listener, dan thread. Dan dari thread dulu, thread ada metode start dan sleep. Untuk kelas key listener ada metode key press dan key release. Dan untuk kelas makanan ada sama X, Y arah, X arah, Y arah yang bertipe data integer semua, dan memiliki metode move dan get hitbox. Dan kelas musuh sama juga atributnya, dan metodenya juga sama makanan, karena kedua logic itu hampir mirip sebenarnya. Dan juga yang terakhir ada kelas hero, memiliki atribut yang sama juga. Mereka menginherit ke atas ke game dan ke interface mengimplement runnable yang dimana runnable itu memiliki metode run dan juga menginherit ini metode drawable, interface drawable, implement drawable yang memiliki metode draw grafik 2D itu. Udah, next. Bisa share screen. Saatnya untuk mengimplementasikan kode tersebut dalam IDE. Awas disable. Itu dikat lagi. Semana nggak? Dikat. Wes santai co-host. Oke. Kelihatan ya? Enggak, sudah terlihat. Oke. Nah, di sini yang pertama kita membuat ada 5 kelas, dari kelas game, hero, makanan, kelas musuh, dan kelas main yang terakhir. Dan juga kita memiliki package asset. Package asset ini ada foto-foto dari background tadi, ada background, ada game over, dan sebagainya. Oke. Untuk penjelasannya mungkin mulai dari kelas game dulu. Di kelas game kita mengimport beberapa importan. Di sini ada import Java X Swing. Yaitu untuk GUI-nya, GUI dari program kita. Ini ada import java.awt. Nah, import java.awt ini atau singkatan dari Abstract Window Toolkit yang merupakan suatu perintah untuk memanggil library yang ada di AWT agar dapat digunakan dalam pembuatan program kita ini. Kemudian juga kita import Java AWT event key adapter dan key event. Ini untuk importan dari program agar dapat menggunakan keyboard untuk program kita ini. Karena kita menggerakkan karakter game kita itu menggunakan keyboard. Dan juga import Java util array list untuk menampung array list dari array makanan dan array musuh. Dan juga import Java util object untuk memanggil objek. Oke. Kelas game.
mengextend Gframe untuk GUI. Jadi kelas Gframe ini kita extend game ini. Jadi yang atribut ini terdapat berbagai atribut. Dari yang pertama private static integer x, private static integer y, private static integer x arah, dan private static integer y arah. Jadi x ini untuk lokasi awal, lokasi x-nya, dan ini lokasi y-nya. X arah untuk lokasi dari tambahan dan tambahan dari X, dan Y untuk tambahan dari Y untuk mengarahkannya. Ini selanjutnya ada public integer score yang default kita isi 0, dan array list musuh dan array list makanan. Kemudian ada public boolean pemain, kemudian true apabila game itu berjalan dan false maka game akan berhenti. Dan panel image background untuk pengambilan gambar dari kelas image yang untuk background game kita, dan class dimension untuk size dari ukuran dari setiap foto yang akan kita gunakan. Dan untuk pembuatan GUI-nya jadi ada constructor game. Game ini yang pertama dari GUI-nya kita membuat set preferred size, ukuran size dimension ini. Kemudian set size-nya kita ukur ukuran 640 kali 480 pixel. 640 ini lebarnya, 480 tingginya. Kemudian set resizable kita false kan, karena itu tidak bisa diubah, tidak bisa dikecilkan atau dibesarkan. Jadi tetap ukurannya. Kemudian set default close operation, ketika kita klik exit maka itu akan close. Kemudian set background-nya default-nya color.white, warna putih, dan set visible terlihat. True itu terlihat, karena false itu akan tidak terlihat. Dan judulnya yang sudah dijelaskan oleh Mas Faza tadi saya kasih judul Logic Dream untuk game kali ini. Pengaturan awalnya, X akan diawalkan 0, posisi 0 itu adalah X-nya 0, jadi di posisi paling kiri, dan Y 423 ini posisi bawah, karena bawahnya 480 dikurangi oleh ukuran foto dari karakter kita. Ini adalah posisi awalan peletakan karakter ya. X arah dan Y arahnya 0, dan area musuh, area makanan, area list. Kemudian pemain true, size, new dimension. Kemudian background kita untuk background awalnya menggunakan package dari aset yang memanggil background PNG ini. Kemudian kita menge-size width-nya, size width dan size height-nya itu mendapatkan nilai tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah add key listener, ini untuk logic dari keyboard yang kita import kelas tadi, key listener dari key update dan key event ini. Oke, untuk selanjutnya logic game ketika dimainkan dan logic board untuk move karakter kita. Jadi yang pertama di sini ada kita mengimport static class key listener yang mengextend key adapter tadi. Memiliki dua metode. Metode yang pertama adalah key press yang berisikan key event ini. Switch apabila get key code, ketika program itu mendapatkan kode yang kita press, tombol keyboard yang kita press, case-nya key event fk.up fk_up maksudnya, di arah akan mengurang 2 ya, dan kemudian break. Jadi akan ketika kita up maka Y itu akan terus mengurang 2 gitu. Oke, FK down, virtual key down, maka akan terus bertambah 2 Y-nya. Kemudian virtual key left, maka X-nya itu akan berkurang 2, maka akan kiri terus. FK right, maka akan bertambah 2 break. Dan defaultnya break akan berdiam. Dan untuk metode selanjutnya adalah metode key release, ketika kita melepaskan dari keyboardnya itu, program akan menerima input dari switch case mana key event virtual key up tidak akan menghasilkan apa-apa, dan case ketika virtual key down ya hanya akan sama dengan 0, kemudian break. FK left tidak menghasilkan apa-apa, FK right X arahnya akan menerima 0 dan break, dan defaultnya juga break. Dan selanjutnya ada method move. Method move ini akan dibuat statik juga, maka X arah akan menambahkan nilai dari integer X ini, Y arah juga menambahkan integer dari Y ini.
Dan ini juga menjadi perbatasan dari logik perbatasan dari game kita ini. If x-nya kurang dari 0, maka balikan nilai tersebut. Nah, tidak bisa tembus dari layar ukuran. Ketika y-nya kurang dari 23, maka kembalikan nilai 23 tersebut. Ketika x-nya lebih dari 583, maka kembalikan nilai 583 tersebut. Dan juga y ketika lebih dari 423, sudah paling bawah, maka kembalikanlah nilai tersebut. Tidak bisa lebih. Selanjutnya ada metode paint yang di sini berparameternya mengimportkan graphics kelas abstrak graphics ini, kita namakan D, dan import lagi kelas image, membuat image, kita meng-create image yang mendapatkan nilai width dan nilai height-nya. Grafik untuk grafik background BG sama dengan image.getGraphic yang mendapatkan draw untuk menggambar dari seluruh apa yang akan kita panggil, mulai dari background, mulai dari kemudian makanannya, hero-nya, musuh dan lain-lain, yang ditetapkan sebagai image. Posisinya akan 0, defaultnya akan 0, dan G-nya juga akan 0. Observernya disk yang bisa ditimpa oleh pengaturan grafik perangkatan image lainnya yang nanti akan di-set. Kan kalau hero, musuh dan makanan bisa berubah-ubah. Terus kalau background seperti tadi, background game, background kemenangan, background kekalahan tidak bisa bergerak, tidak bisa berubah-ubah. Selanjutnya adalah pembuatan GUI step karakter. Pertama metode draw. Hampir sama kayak tadi, kita mengimport kelas grafik juga kita turunan dari grafik ini, grafik 2D. Grafik 2D kita draw image lagi, background x-nya 0, observer 0. Kemudian if pemain sama dengan true, maka kita mengimport image yang dinamakan hero, mengambil aset dari karakter utama kita membuat gambar tersebut, menggambar gambar tersebut untuk memunculkan di dalam program kita. Untuk kelas musuh, array musuh, maka keluarkanlah musuh tersebut. Begitu juga dengan makanan, kita melakukan perulangan untuk mengeluarkan makanan tersebut. Ketika game berjalan itu, maka makanan dan musuh itu akan terus keluar. Dan untuk pengaturan fontnya, di sini G2D.setFont, kita set fontnya adalah Tahoma, kita boldkan fontnya dan size-nya ada 24. Colornya ada color white, dan draw string-nya memunculkan di layar program skor sama dengan skor sementara, skor hasil yang berposisikan di X20 ke X20 dan ketinggiannya Y50 ini. Kemudian juga yang kedua ada set font Tahoma, fontnya.plain, size-nya 10, dan set colornya color white. Dan apabila skor itu mencapai 1000, maka keluarkanlah image background menang. Background menang akan keluar yang tadi sudah di draw image tadi, dan juga tampilkan font dari skor tersebut. Dan apabila tidak sampai 1000, apabila telah terkena musuh, maka keluarkanlah background game over. Kita repaint dan mengulang terus seperti itu. Kemudian metode yang selanjutnya ada metode munculkan musuh pada GUI-nya. Musuh kita mengambil dari kelas musuh, yang maka array musuh itu akan bertambah terus, add musuh. Jadi kita menggunakan class thread dan mengimport class thread untuk memulaikan game tersebut. Jadi .start menggunakan metode start dari thread tersebut, maka akan terus muncul musuh terus. Hampir sama dengan makanan, muncul makanan. Jadi bedanya di sini array makanannya akan muncul terus menerus. Dan juga yang terakhir untuk tinggi dan lebar karakter utama. Tinggi dan lebar karakter utama kita mengambil rectangle. Jadi batas karakter utama itu kotak rectangle. Kita mengimport kelas rectangle yang dimana kita namakan metodenya getPlayerHitbox. Jadi revenue mengambilkan nilai rectangle itu, posisi x-nya yang telah digerakkan, dan ukuran lebarnya 50, tingginya 50.
karena karakter kita berbentuk kotak itu. Selanjutnya ada kelas Hero. Kelas Hero ini mengimport Java AWT juga. Kemudian kelas Hero ini mengextend games dari sini dan juga mengimplement runnable. Nah, jadi runnable ini important class, ini public interface runnable. Jadi dia mempunyai keturunan thread dari dia mempunyai thread itu. Runnable untuk memanggil method run ini kita harus menggunakan runnable ini. Oke. Ketika true maka panggil method move. Nah, jadi lakukanlah terus perulangan apabila integer i sama dengan 0, integer i itu kurang dari array makanan .size-nya, maka i itu akan terus bertambah. Jadi kita panggil lagi kelas rectangle makanan hitbox-nya untuk mendapatkan nilai dari index ini, get index ini untuk get hitbox dan player hitbox-nya juga. Nah, ketika makanan itu tersentuh, maka makanan itu akan hilang dan skor akan bertambah. Jika makanan hitbox-nya beririsan dengan player hitbox, maka array makanan itu akan hilang. Kita telah mendapatkan jiwa yang kita ambil, maka array kita akan dihapus, hilang, dan skor akan bertambah 100. Apabila skor sampai 1000, maka pemain itu akan dinilaikan false dan break. Game telah berakhir, menang. Dan juga ketika karakter utama tersentuh musuh, maka pemain tidak bisa bergerak atau artinya game over. Logiknya hampir sama seperti ini. Dan juga kita menggunakan try catch. Try catch ini untuk pergerakan dari kita membuat kelas thread tadi itu thread menggunakan method sleep. Itu 5 method sleep ini. Nah, jadi method sleep untuk menerima 5 millisecond pergerakan dari karakter kita, pergerakan dari ini karakter kita. Dan catch interrupt exception, X-nya apabila sistem itu mendapatkan interrupt exception, maka print game error. Oke, selanjutnya kelas makanan. Pada kelas makanan kali ini kita menggunakan import Java swing, lalu java.awt dan juga java.util object, lalu dengan kita memanggil juga importan java.util random. Lalu kita membuat suatu public class makanan yang mengimplementasi runnable. Runnable itu unit abstrak yang untuk kita mengimplementasikan fungsi run pada program nanti. Nah, di dalam kelas makanan kita memiliki private integer x, private integer y, private integer x arah, dan private integer y arah. Lalu kita membuat konstruktor makanan yang kita memanggil metode random, lalu dengan x sama dengan random.nextInteger bound 400. Bound di sini untuk setiap pemantulan dari makanan ke pojok layar. Lalu y juga sama, random.nextInteger bound 400. Metode random untuk merandomkan atau mengacak dari mana akan memantulkannya atau dari mana kedatangannya. Lalu kita membuat x arah sama dengan min 1 yang terus berkurang dengan random next integer bound 5. Kalau yang awal itu untuk yang random 400 untuk yang keluarannya, sedangkan kalau yang x arah ini ketika pergerakannya. Lalu kita membuat suatu percabangan x arah sama dengan 0 dan y arah sama dengan 0 yang maka kita deklarasikan sebagai x arah dengan 1 dan y arah sama dengan 1. Lalu kita membuat suatu metode public void run yang selama bernilai benar maka jalankan metode move. Lalu kita membuat try catch yang dengan thread sleep yang kecepatan makannya adalah 10 millisecond, dan bila kita menangkap atau meng-catch suatu interupsi maka kita akan mencetak game error. Sistem akan mencetak game error. Lalu kita membuat suatu
agak ke bawah Mas Wisnu. Nah, suatu metode yang makanan yang bawah tadi, yang move. Ya, kita membuat suatu metode void move yang ketika yang berisi x arah akan terus bertambah, ditambahkan x, lalu y arah yang akan ditambahkan x, yang jika x kurang dari 0 maka ubah x arah sama dengan 1, dan jika y kurang dari 23 maka y arah sama dengan 1, dan jika posisi x lebih dari 583 maka x arah sama dengan min 1 berkurang, maka akan istilahnya berbalik arah. Nah, lalu if y kurang lebih dari 423 maka y arahnya juga min 1, jadi berbalik arah. Lalu kita membuat suatu metode public void draw dengan memanggil kelas grafik, lalu image makanan untuk mendapatkan aset sol dengan get class dan get resource. Lalu kita menyatakan posisi makanan dengan x dan y dengan observer null. Lalu kita membuat rectangle get hitbox untuk tinggi dan lebar dari makanan dengan lebar senilai 50 dan tinggi 50 juga. Lalu lanjut kelas musuh. Kelas musuh sama seperti kelas makanan, importannya. Lalu kita membuat suatu kurang lebih sama seperti makanan. Lalu kita membuat suatu public kelas musuh yang mengimplementasi runnable yang berisi private integer x, integer y, x arah, dan y arah. Lalu kita membuat suatu metode musuh untuk menggenerate musuh dengan random sama dengan new random. Lalu posisinya yang di awal muncul keluaran sekitar x sama dengan 600 dan y sama dengan 240. X arah sama dengan min 1, lalu kita random ketika memantul, jadi next integer bound 8, memantulnya 88 gitu randomnya. Lalu y arah sama dengan min 1 plus random dot next integer juga 8. Lalu jika x arah sama dengan 0 dan y arah sama dengan 0, maka ubah x arah menjadi 1 dan y arah sama dengan 1. Dan kita buat suatu metode public void run yang selama bernilai benar, maka jalankan metode move. Kita buat try catch seperti tadi dengan kecepatan musuhnya senilai 10 milisecond. Lalu jika mengalami interupsi, kita akan mencetak pada sistem dengan game error. Lalu kita membuat batas dari pergerakan musuh untuk move musuhnya biar tidak keluar dari layar, dan x arah ditambahkan dengan x, y arah ditambahkan dengan y, dan jika x kurang dari 0, maka x arah sama dengan 1. Jika y kurang dari 20, maka y arah sama dengan 1. Dan jika x lebih dari 583, maka x arah sama dengan min 1, berbalik arah, mentul gitu istilah. Jika y lebih dari 404, maka y arah sama dengan min 1. Lalu kita buat GUI untuk musuh dengan draw kelas grafik yang dipanggil tadi dengan image musuh untuk mendapatkan gambar musuh tadi dengan get class dan get resource dengan aset musuh jahat yang sudah dibuat. Lalu kita menggambarkan draw musuh sebagai posisinya x dan y dengan observer null. Lalu kita membuat rectangle get hitbox sebagai logic tinggi dan lebar musuh, dan return new rectangle dengan kalau untuk musuh ini lebarnya senilai 50 dan tingginya 69. Lalu untuk eksekusi terakhir pada kelas main kita membuat suatu seperti biasa public class main yang berisi public static void main string argument, lalu dengan kelas hero dan dengan kelas street untuk kita bermain pada kelas hero. Lalu kita buat t.start untuk memulai dan mengimplementasikan kelas street tadi. Dan selama bernilai benar, maka jika array musuh.js pada hero ini kurang dari 10 dan istilahnya bila di game kurang dari 10 musuh, maka akan memunculkan musuh terus-menerus sampai kurang lebih jumlah musuhnya memenuhi 9. Lalu kita juga selama muncul musuh maka juga akan muncul makanan. Lalu kita membuat suatu try catch untuk kecepatan pergerakan
karakter utama, main karakter. Nah, karena main karakter maka akan memiliki kecepatan yang sangat cepat, 2500 milisecond. Kalau kita membuat catch ketika mendapatkan interupsi, lalu kita akan mencetak game error ketika terjadi interupsi. Moga Mas ini bisa dimulai. Oke, ketika kita jalankan, maka game akan seperti ini. Kita run programnya. Nah, sebentar. Nah, jadi GUI-nya akan memulai background dari background gambar tadi, mengambil background gambar dan memunculkan musuh-musuh dan jiwa-jiwa itu, makanan-makanan tersebut. Nah, ketika kita ambil makanan, maka skor akan bertambah 100. Jadi batasnya tadi kan 10, jadi musuh tadi. Izin masuk Ya, Mas Wisnu. jadi Tidak terlihat di layar. sudah terlihat. Wow. Wis ora Coba. kata itu. Ora kata Di ini. share screen, di share screen. Iya. Ya, Wis paling ini. Sama. Dekat ya. dekat juga nggak apa-apa, santai. Lanjut. Oke. Jadi kita akan coba gamenya. Jalankan program tersebut, kita run main. Nah, tampilan gamenya akan seperti ini. Jadi game akan memanggil GUI dari background game tadi yang sudah kita inputkan. Nah, area musuh tadi akan terus bertambah. Area makanan begitu juga. Kita akan harus mendapatkan soul sebanyak mungkin dan menghindari pergerakan dari musuh yang bergerak secara random ini. Nah, ketika kita mendapatkan soul itu, skor akan bertambah 100. Ini membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Semangat. Oke, nah, Nah, kita mendapatkan 1000 dengan semua makanan, maka akan mengeluarkan pikiran congratulations. ya, Jadi kita menang game. akan terbangun. Makanya kita coba sekali lagi. Ini game yang sangat seru, seharusnya sudah di Play Store. Di konsentrasi. Nah, apabila kita mengenai musuh, jadi kan buat batasan das. Nah, itu akan menekan game over, memunculkan kita game over. kalah. Nah, Baik. Jadi ya seperti itulah, seperti itu game kita. mungkin bisa ditarik share screen-nya Mas Vin. Oke. Oke, izin share screen kembali. Jadi setelah mengimplementasikan kode tersebut dalam IDE tadi, maka kita akan mendapat kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan bahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kami dapat menyusun program menggunakan bahasa Java yang berdasarkan pemrograman berbasis objek menjadi video game sederhana. Program yang kami susun dapat menampilkan GUI, menjalankan karakter, serta mendapatkan poin. Apabila terkena musuh, maka game tersebut akan selesai atau istilahnya game over. Dan bila memenuhi poin, maka akan menang atau win. Congratulations. Oleh karena itu, dengan mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman Java yang sudah kami pelajari, hal tersebut kami yakini dapat menjadi langkah awal untuk mengembangkan suatu ide maupun game lebih lanjut dan untuk menyelesaikan dari proyek final akhir pada mata kuliah praktikum berbasis objek. Selain itu juga game developer merupakan cita-cita kami. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mas Wisnu? Ya mungkin cukup sekian ya. Sama kesimpulannya sudah disampaikan oleh Mas Pasar. Cukup sekian aja. Nanti mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan perbuatan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih untuk satu semester ini. Saya dan Wisnu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.